Komisi 2 DPD Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat dengar pendapat dengan petani porang. Perwakilan dari Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Berkah Gumi Lombok. Pertemuan ini membahas sejumlah masalah mendesak termasuk sertifikasi lahan, bibit, dan persaingan pasar. Poin-poinnya tadi, mungkin teman-teman bisa mendukung hal itu. Langsung ke Pak Kadis Pertanian. Ketua Gapoktan yaitu Putra Anom menyebut petani porang lokal kesulitan bersaing dengan produk dari Tiongkok. Produk olahan kami tidak bisa jalan karena persaingan dari Tiongkok sudah masuk. Petani mengajukan dua tuntutan yaitu percepatan sertifikasi lahan dan sertifikasi varietas porang lokal yang diberi nama Lombok Scale U1. Peluang bisnis besar yang kami sampaikan adalah di mana koperasi ini kembalinya ke perbisnisan. Bisnis yang kami maksud adalah ketika koperasi kami tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka sia-sialah bisnis itu. Yang dapatkan keuntungan bukan di lembaga internal saja, tetapi masyarakat Lombok Utara pada umumnya akan mendapatkan paparan dan dampak ketika orang ini berjalan sesuai rencana kami. Kenapa kami sampaikan demikian? Kami sudah terbatas oleh langkah-langkah para pemain porang dari luar. Yang awalnya kami memproduksi chip porang juga terputuskan karena kami melawan persaingan terutama yang dari Cina. Itu sebenarnya kami kenapa sedikit tegang kemarin menyampaikan. Kami mengolah chip juga tidak bisa jalan. Kami mau mengolah beras porang juga tidak bisa jalan. Karena persaingan Cina sekarang sudah mulai datang ke Lombok. Sudah 3 kali percobaan membuat pabrik besar di Lombok. Yang pertama di Lombok Barat itu membuat pabrik porang terbesar juga tidak bisa jalan karena masih bergantung pada petani di Lombok Utara. Yang kedua, Lombok Timur juga sudah membangun pabrik yang besar, juga tidak bisa berjalan karena masih bergantung pada Lombok Utara karena perjanjiannya tidak sesuai dengan kami. Yang ketiga terakhir ini, kembali lagi Lombok Timur dengan PT Sanindo, itu sangat-sangat bermohon ingin bermitra dan kerjasama dengan kami. Kenapa? Hanya 4 yang ada sertifikasi lahan yang ada di Lombok Utara, termasuk di Kecamatan Bayan. Ini baru 4. Selanjutnya kami berharap semua petani porang di Lombok Utara itu memiliki sertifikasi lahan. Kenapa? Itu salah satu syarat agar pabrik itu bisa ekspor. Mereka harus rekomendasi surat sertifikat lahan. Yang kedua terkait varietas Lombok Scale U1 itu sangat-sangat kami harapkan untuk pemerintah daerah untuk menindaklanjuti lagi satu tahapan. Kenapa kami membutuhkan itu? Bukan untuk kepentingan lembaga kami, tidak. Ini untuk kepentingan masyarakat petani kita yang ada di Lombok Utara. Kenapa kita butuhkan itu? Karena sejujurnya Pak Bupati Lombok Timur juga sudah menyampaikan akan menganggarkan bibit porang untuk petani yang ada di Lombok Timur. Tentunya kalau sudah ada varietas lokal yang ada di Lombok Utara, bukan sekedar Lombok Timur aja akan membutuhkan sertifikat ini, membutuhkan varietas lokal ini, bahkan di nasional pun berlaku. Jadi peluangnya di sana, kami berharap juga teman-teman petani porang yang ada di masing-masing desa penyangga di seputaran Kabupaten Lombok Utara ini bisa memanfaatkan bibit-bibit porang mereka, tidak lagi menunggu panen. Karena ada buah katanya yang tumbuh itu bisa mereka jadikan bibit ulang, bisa mereka semai dengan polybag. Ini peluang-peluang yang kami lihat. Untuk itu kembali lagi ketika ini terjadi kerjasama dalam waktu dekat juga kami akan penandatangan PKS dengan PT Sanindo. Kembali lagi masalah pembiayaan. Nah, bagaimana pemerintah daerah memberikan kami opsi atau solusi agar bisa sama-sama seiring berjalan untuk menyambut peluang bisnis ini. Karena Lombok Timur ini sejatinya mereka membutuhkan sampai 80 ton per hari. Sedangkan kita di Lombok Utara itu melebihi dari kebutuhan mereka. Ini catatan.
Karena di catatan kami di Koperasi Berkah Bumi Lombok itu 60% itu orang yang ada di NTB itu adanya di Lombok Utara. Jadi mohon maaf sebelumnya kami membuka potensi yang ada di Lombok Utara. Kami membuka potensi alam yang di Lombok Utara ini. Apakah salah ketika kami membuka ini loh sesungguhnya kekayaan kita. Mari kita jaga dan kita rawat bersama-sama. Tentunya untuk kepentingan dan kemajuan daerah kita di bidang pertanian. Mungkin itu gambar. Anggota Komisi 2 DPD KLU langsung merespon. DPD siap mengawal ini lewat regulasi dan anggaran demi kesejahteraan petani Lombok Utara, kata salah satu anggota dewan. Ia menambahkan bahwa porang adalah kekayaan lokal yang perlu diakui secara nasional. Oleh Pak Anom tadi, yang pertama terkait dengan sertifikasi lahan porang ya. Jadi sertifikasi lahan porang ini memang pernah kita lakukan tahun 2024 ya Pak ya. 22 ya. 2000 registrasi lahan 2022 itu varietas ya surat varietas yang registrasi lahan untuk persiapan ekspor itu 2022 ya. Registrasi lahan itu tahun 2022 ya, dan itu sudah kita laksanakan di beberapa lokasi lahan registrasi lahannya, dan yang memenuhi persyaratan kalau tidak salah hanya 4 lokasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Kemudian ya nanti kalau memang ingin melakukan registrasi lahan kembali ya tolong diusulkan kepada kami ya, karena kemarin itu ya, tidak semua yang mengusulkan ya untuk registrasi lahannya, sehingga kalau memang dibutuhkan dan memang butuh untuk registrasi lahan ini silakan ajukan usulan ke kami, nanti kami akan tidak lanjuti untuk proses registrasi lahannya ya. Untuk registrasi lahan ini memang ada aturannya ya, ada ketentuannya, tentu kita harus mengacu kepada ketentuan yang mengatur masalah registrasi lahan. Kemudian terkait dengan sertifikasi porang sendiri ya. Jadi tahun 2021 saya ingat waktu itu awal-awal saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memang sudah dikeluarkan ya, apa namanya, tanda register ya, tanda registrasi tanda daftar varietas lokal porang rombos KLU 1 ya oleh BPDB. Itu saya ingat ya, karena Pak Kepala BPDB waktu itu menyerahkan tanda daftarnya itu langsung ke saya waktu itu, dan masih saya simpan ya di ruangan saya, itu saya pajang ya gitu ya. Nah kemudian terkait dengan sertifikasi porang sendiri ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pernah kami ajukan dulu ya untuk sertifikasi untuk pelepasan varietas, pernah kami ajukan karena untuk pelepasan varietas ini memang membutuhkan anggaran gitu kan. Pernah kami ajukan tahun 2023 kalau tidak salah, tapi waktu itu memang tidak disetujui ya, tidak disetujui oleh DPD dalam hal ini Bapeda waktu itu, sehingga ya tidak bisa kita ajukan ya untuk proses pelepasan varietas porang Lombok Utara. Tapi ya insya Allah kalau memang itu yang diminta oleh teman-teman BGR ini ya, bisa nanti kita usulkan kembali di tahun 2026 tahun depan ya. Karena kalau di perubahan ini terus terang Bapak-Ibu sekalian waktunya sangat sempit untuk pengajuan itu ya, sehingga kita minta mungkin bisa kita ajukan nanti di tahun 2020 yang dalam murni, karena waktunya agak panjang dalam di murni ya. Kita proses untuk pengajuan pelepasan varietas porang ini juga agak lama prosesnya, jadi kita minta tahun depan saja untuk kita ajukan kembali begitu ya, dan bisa di perubahan ini karena waktunya sangat sempit. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah pembiayaan ya. Jadi
pemerintah Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2022 punya program bantuan subsidi bunga ya, kepada petani, peternak, nelayan, termasuk kebunan juga ya, termasuk UMKM ya, dan itu masih berjalan sampai dengan saat ini. Di mana program bantuan subsidi bunga ini itu di PKS-nya menyebutkan bahwa umum sekali itu disebut di sana ya. Jadi untuk pertanian, peternakan, perikanan. Ya. Kalau kita berbicara pertanian, ya tentu di dalamnya masuk juga orang ini. Begitu. Jadi tidak tepat penjelasan dari anak buah saya kemarin waktu dia lapor ke saya, dia bilang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Kepala Dinas Trensna Hadi juga memberi tanggapan. Trensna menjelaskan registrasi lahan sudah pernah dilakukan pada tahun 2022. Ia meminta Gapoktan menyusun daftar lahan yang akan disertifikasi agar bisa segera diproses. Dari Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.